Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Robert Wisma, kelas 3 MLK, BP 2011-06-2010. Baik, di sini saya akan menjelaskan etika profesi. Apakah etika profesi itu? Kata etik atau etika berasal dari kata ethos, yaitu dari bahasa Yunani, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika itu batasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia yang dikaitkan dengan seni pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Dalam pergaulan hidup, bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul atau saling menghormati, atau dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lainnya. Pedoman pergaulan. Yang dimaksud dengan pedoman pergaulan itu tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Apa beda antara etika dan etiket? Etika yaitu moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Dalam bahasa Inggris, etiket dikenal sebagai ethics atau ethics. Selanjutnya itu persamaan antara etika dan etiket. Yang pertama, etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia tidak mengenal binatang karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. Yang kedua, kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya itu perbedaan antara etika dan etiket. Yang pertama, etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Misalnya dalam makan, etiket ialah orang tua didahulukan mengambil nasi. Kalau sudah selesai, tidak boleh mencuci tangan terlebih dahulu. Di Indonesia menyerahkan sesuatu harus dengan tangan kanan. Bila dianggap melanggar etiket. Etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri, menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kedua itu etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Misalnya etiket tentang cara makan. Makan sambil menaruh kaki di atas meja dianggap melanggar etiket bila dilakukan bersama-sama orang lain. Bila dilakukan sendiri maka hal tersebut tidak melanggar etiket. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemilik tidak lupa. Itu selalu dengan etiket. Yang ketiga itu etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lainnya. Contohnya makan dengan tangan. Bersenggak sudah makan, etika jauh lebih absurd. Perintah seperti jangan berbohong, jangan mencuri merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar. Yang keempat itu etiket hanya memandang manusia dari segi lahiran saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Penipu misalnya, tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu. Orang dapat memegang etiket namun munafik sebaliknya. Seorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik, karena seandainya dia munafik, maka dia tidak bersikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Perbedaan etika dan etiket. Etika berasal dari kata Yunani atau ethos, artinya adat, tata, akhlak, watak, sikap, cara berpikir, atau lebih mengarah ke moral. Sedangkan etiket berasal dari kata Inggris, etis, dan Prancis, etiquette, yang artinya sopan santun.
Etika itu menyangkut apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan etiket menyangkut cara melakukan sesuatu pada orang lain. Etika berlaku kapan saja walaupun tidak ada saksi. Sedangkan etiket berlaku hanya kalau ada saksi di sekitar. Yang keempat, etika bersifat absurd. Sedangkan etiket bersifat relatif. Yang kelima, perbedaannya itu etika memandang manusia dari lahir dan batin, sedangkan etiket memandang manusia dari lahirnya saja. Prinsip etika. Prinsip keindahan. Yang pertama itu prinsip keindahan, etika manusia berkaitan dengan nilai keindahan. Kedua, prinsip persamaan, hakikat manusia menghendaki adanya persamaan antara manusia satu dengan yang lainnya. Ketiga, prinsip kebaikan. Segala sesuatu yang menimbulkan tujuan manusia, berarti kebaikan tatanan sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan lain-lain. Yang keempat, prinsip keadilan. Adanya kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Kelima itu prinsip kebebasan dalam etika, menginginkannya keleluasaan bertindak berdasarkan pilihan. Keenam, prinsip kebenaran. Segala sesuatu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Terus, kenapa kita harus belajar tentang etika atau profesi? Fungsi etika yang pertama itu diperlukan untuk mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan. Yang kedua, perbedaan dalam suku, budaya, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu modernisasi membawa perubahan yang berbeda. Yang keempat, ideologi yang menaruhkan diri sebagai penuntun kehidupan. Kalau etika merupakan ilmu yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan, maka tindakan melakukan aturan etika tersebut tindakan etik. Sedangkan sifat tindakan tentang pesanan tersebut bersifat etis. Unsur-unsur pokok dalam etika, yaitu dalam hal berpikir etis perlu ada 4 hal yang dapat diperhatikan, yakni yang pertama itu nilai, yang kedua norma, ketiga situasi, yang keempat objek. Norma atau kaidah, suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap individu atau masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Dalam pergaulan hidup, norma atau kaidah terbagi dalam beberapa. Yang pertama itu norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu yang pertama etika deskriptif, yang kedua etika normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang menilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Contohnya, pandangan dan perilaku kehidupan moral. Ada negara yang melegalkan aborsi, melegalkan prostitusi, penjudian, dan tindakan kegiatan lainnya yang dianggap tidak bermoral oleh orang lain, menjadi sesuatu hal yang normal dalam kehidupan sehari-harinya. Dia akan menjadi masyarakatnya cenderung menjadi permisi. Selanjutnya, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang menilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Contohnya yaitu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis dan bagaimana manusia mengambil keputusan etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Kedua, sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud
bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Etika khusus dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu etika individual, yaitu etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan mudah, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dan manusia baik secara langsung maupun kelembagaan atau kekeluargaan, masyarakat, dan negara. Sikap kritis terhadap pandangan dunia dan ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Etika sosial yaitu sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika organisasi, etika profesi, etika politik, dan etika lingkungan hidup. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan dalam etika. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.